Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Alang Puja Kusuma, NIM 1916010044. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B, dosen pengampu Anggi Putri Kurniadi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan data menggunakan aplikasi EPI 9 dengan regresi data panel untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu judul penelitian. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di Asia yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, jumlah uang beredar X5, dan neraca transaksi berjalan Y. Bentuk persamaan ekonomi regresi data panel. Y sama dengan BO plus B1 X1 IT plus B2 log X2 IT plus B3 X3 IT plus B4 X4 IT plus B5 X5 IT dan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itulah penampilan yang pertama. Baiklah, selanjutnya masuk kepada pengelolaan data dari regresi data panel. Pada create new file-nya, kita pilih balance panel. Kedua, start date-nya kita pilih 2003. Pada end date-nya kita isi tahun 2020. Number of action-nya kita isi 6. Lanjut, oke. Selanjutnya kita klik MPT Group Series. Ini kita ambil datanya dari Excel. Kita copy. Selanjutnya kita paste pada reviews. Selanjutnya kita close dan pilih yes. Klik quick, pilih estimasi efisien. Lalu kita masukkan rumus dari persamaan Y tadi, yaitu Y pasti X1 pasti log buka kurung X2 kurung spasi X3 spasi X4 spasi X5. Selanjutnya klik OK. Ini merupakan hasil data dari CHEP. Berisi, kita klik name, kita ganti namanya dengan CHEP. Oke.
Lalu kita close. Selanjutnya kita klik estimasi. Kita pilih option panel optionnya, kita pilih fixed. Lalu oke. Ini merupakan data dari chat. Selanjutnya kita klik busy. Kita pilih name. Lalu kita ganti namanya dengan fam. Oke. Close. Selanjutnya kita lanjutkan dengan uji cow, yaitu kita klik view, kita klik fixed atau random effect testing. Selanjutnya kita klik redundant fiction. Dan ini merupakan hasil data dari uji cow, di mana dapat dilihat dari cross section sebesar 0,2962. Berarti datanya cukup sampai di sini karena di akhirnya memilih data cow. Jika kita memilih data cow, kita tidak akan melanjutkan pada uji yang kedua, yaitu uji housemate. Jadi cukup pada uji cow saja. Jadi ini adalah hasil dari uji cow. Selanjutnya kita klik busy, kita klik name, kita ganti namanya dengan uji cow. Lalu kita oke. Baiklah, kita kembali kepada data yang kita pilih. Kita klik approach, lalu kita pilih spesies estimation. Panel optionnya kita kembali ke none, karena ini data untuk data jam dan ini merupakan data jam yang sudah kita aplikasikan tadi dan kembali ke pengelolaan jam. Lalu kita klik OK. Baiklah, yang pertama kita masuk pada coefficient, yaitu data koefisien yang pertama minus 0,786642. Artinya apabila neraca transaksi berjalan dapat mempengaruhi, yaitu X1-nya pertumbuhan ekonomi, X2-nya nilai tukar, X3-nya inflasi, dan X4-nya investasi, dan jumlah uang beredarnya X5 sama dengan 0. Dan selanjutnya X1-nya 0,48. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan meningkat sebesar 0,48. Yang kedua 0,11 log X2-nya. Artinya apabila nilai tukar meningkat 1%, maka nilai neraca transaksi berjalannya turun sebesar minus 0,11. Yang ketiga X3-nya 0,16. Artinya apabila nilai inflasinya meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalannya sebesar 0,16. Dan selanjutnya X4-nya minus 0,27. Apabila investasi meningkat 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalannya sebesar minus 0,27. Selanjutnya 0,06. Apabila jumlah beredarnya meningkat 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalannya sebesar 0,06. Dan yang kedua data R squad-nya. Data R squad dapat kita lihat angkanya di sini 0,556731, yang artinya adalah variabel independen yang terdiri dari kemiskinan, jumlah penduduk, kontribusi sektor pertanian dan industri dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Dan selanjutnya itu
kita uji atau kita identifikasi uji parsialnya. Hasil uji parsialnya kita ambil dari nilai prop dari nilai 0,031 sampai dengan 0,325,9. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu nilai propnya dari X1-nya. Yang pertama yaitu dari variabel pertumbuhan ekonomi yang menjadi X1. Di sini dengan munculnya nilai propnya yaitu 0,031 yang artinya kecil dari 6,5, kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 negara di ASEAN. Dan selanjutnya nilai dari variabel nilai tukarnya yang kita dapatkan dengan log X2 nilai yang sebesar 0,3547 besar dari 0,5, berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai tukar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca berjalan atau neraca transaksi berjalan. Dan selanjutnya yaitu X3 yang kita jadikan variabel inflasinya, yaitu di mana itu variabel inflasi di sini sebesar 0,0842, berarti besar dari 0,05. Berarti inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 negara di negara ASEAN. Dan selanjutnya X4-nya dapat kita lihat yaitu variabel investasi asing langsung yang di mana nilainya yaitu 0,000. Berarti variabel ini kecil dari 0,5. Berarti memiliki pengaruh yang signifikan neraca transaksi berjalan pada 6 negara di ASEAN. Dan selanjutnya X5-nya yaitu variabel jumlah uang beredar, berarti dapat dilihat angkanya 0,000, kecil dari 0,5, berarti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 negara di negara ASEAN. Ini merupakan hasil dari interpretasi hasil dari pengolahan regresi data panel. Selanjutnya pengolahan data uji asumsi klasiknya. Kita blok pada receipt, kita pilih quick, selanjutnya kita pilih general series, lalu kita klik di sini result sama dengan ABS, buka kurung, receipt, tutup kurung, lalu kita oke kan. Lalu kita lihat hasil pada result-nya. Kita blok result, lalu kita klik quick, kita pilih estimate execution, lalu kita klik result, spasi X1, spasi log kurung X2 kurung spasi X3 spasi X4 spasi X5. Lalu klik OK. Yes. Selanjutnya kita klik Freezy, kita klik name, lalu kita ganti namanya dengan uji heterogeneisitasnya. Lalu kita klik OK. Dapat kita lihat datanya yang prop di mana nilai dari uji heterogeneisitasnya
ada beberapa yang di atas 0,5 dan juga ada beberapa di bawah 0,5. Dapat kita lihat di sini bahwa heterogenitasnya itu kalau dia besar dia akan bebas dari variabelnya. Dari data ini dapat kita lihat bahwa ada 4 yang terbebas dari heterogenitas variabelnya. Yang pertama, variabel pertumbuhan ekonomi X1, variabel nilai tukar X2, dan X3 dan X4 jumlah uang beredar. Kecuali X4 yang tidak terbebas karena kecil dari variabelnya. Dan selanjutnya kita close, lalu kita klik quick, kita pilih grup statistik, lalu kita pilih correlation. Di sini dapat kita isi dengan X1 seperti X2, X3, X5, lalu klik OK. Baiklah, ini merupakan hasil dari uji heterogenitasnya karena di sini semua berada di bawah 0,08, berarti dapat kita simpulkan uji multinya terbebas dari multikorelalitas seluruh variabelnya. Itulah beberapa hasil 2 uji asumsi klasik dari regresi data panel menggunakan aplikasi FYOS. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.